Halo Badis. Selamat datang di Tong Badis. Pertama boleh perkenalkan diri dulu dong. Dulu ya. Halo Badis, nama aku Nurul. Aku pengurus di Evercom atau Event Organizer of Communicate, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Nah, kalau aku namanya Reno Aprian. Aku juga pengurus di Evercom, Vicom UIN. Sama-sama pengurus ya di Ya. Event Organizer Communicate. Evercom. Jadi di sini kita mau ngajak teman-teman buat main bareng kita dan buat jawab pertanyaan kita sambil main game. Oke. Jadi pertama teman boleh mulai main dulu. Jadi kena si anjing ya. Satu kuning. Satu kuning ya. Oke, ini kita langsung ngasih pertanyaan aja ya. Ya. Pertanyaan buat Nurul. Nurul, boleh nggak sih ceritain sama kita awal mula berdirinya Evercom ini? Awal mula berdirinya Evercom itu itu sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu Evercom itu didirikan. Awalnya itu dia komunitas MC. Oke, ya satu komunitas MC. Cuman karena pengennya dulu kan itu di BEM ada dinas acara. Oh iya, ada dinas acara. 3 kuning. 3 kuning. Aku terus. Aku ya. Ada dinas acara di BEM. Oke, janganlah dia guys. Lanjut ya. Jadi ada dinas acara di BEM kan. Nah, cuman Wakil Dekan 3 beserta beberapa dosen itu pengennya ada UKM yang ngurusin acara gitu. Jadi semacam IO. Nah, dibentuklah dari komunitas MC tadi dibentuk menjadi Evercom, namanya Event Organizer of Communicate, di mana UKM ini sebagai IO-nya Fakultas Ilmu Komunikasi gitu, IO-nya Vicom. Nah, di situ sih awal mulanya. Jadi baru 2 tahun ya. Baru 2 Jadi tahun ya. awalnya berawal dari komunitas MC gitu ya? Iya. Organisasi sebagai MC. Reno tahu nggak tuh awal mulanya terbentuknya Evercom? Tahu. Tentu tahu ya lah. Oh, kirain nggak tahu ya kan? Berarti bisa langsung main lagi. Itu Sebagai wadah kreativitas. ya Anak-anak kreativitas Vicom. anak-anak Vicom khususnya. Ini kan di Vicom nih banyak event nih, sering ada ini event. Mau cobalah aku jadi Jadi yang panitia. di event mungkin di luar juga dia ada IO, mungkin bisa lanjut di kampus mungkin sharing-sharing bareng gitu sih. 2. Buat Nurul nih, berapa sih jumlah anggota Evercom sekarang? Jumlah anggota Evercom sekarang itu ada 19. Cuman ada satu yang lagi vakum karena ada beberapa urusan. Jadi yang aktifnya itu sekitar 18. Berarti ada soalnya jadi banyak juga ya. Ada ya, berarti di Evercom boleh vakum, yang nggak aktif langsung Ya, karena kita nggak maksain. kita nggak bisa maksain kan teman-teman harus gimana. Apalagi kalau misalnya dia emang ada masalah yang cukup menghambat dia untuk aktif, sementara di diri dia masih mau sebenarnya untuk gabung. Jadi kita kasih toleransi gitu. Ini masih ada kebebasan ya, karena ini Boleh. masih organisasi di sekitar kampus. Ya, Nurul aja nih, 2 kuning. gimana sih sistem kerja di Evercom? Ambil 2 kuning. Kalau untuk sistem kerja di Evercom kita biasanya pada umumnya lah, misalnya nih teman-teman dari UKM lain atau dari luar mau ngajak kerjasama kan untuk bikin acara. Nah itu ya di awal kita emang briefing dulu, kita obrolin dulu kegiatannya seperti apa, konsepnya seperti apa, dan kita sepakatin di awal apa-apa aja yang teman-teman Evercom bantuin. Jadi nanti di tengah-tengah nggak ada tambah-tambahan atau gimana, karena kalau misalnya nanti di aku udah terbiasa, nggak kaget.
Nanti kalau di tengah-tengah mempersiapkan kegiatan itu ada tambahan, misalnya minta bantu ini, minta bantu itu, takutnya kan jadi kacau tuh anak-anak Evercomnya di job desk-nya, pembagian job desk-nya. Jadi kita emang sepakatin di awal. Nah, nanti kita ada bagian sekretaris, leader sekretaris yang ngurusin administrasi, terus CEO acara ini dia yang mengkonsepkan atau bareng-bareng teman-teman yang lain, sama dia yang ngurusin rundown, script, MC, talent dan lain-lain, itu dibantu sama tim dia di acara kayak gitu. Ini memang udah ada jobdesknya masing-masing ya. Ya. Buat ini sulit nggak sih buat cari sponsor? Kalau untuk nyari sponsor, kalau sejauh ini sulit, tapi alhamdulillah Rezeki itu ada. rezeki itu ada kalau mau berjuang. Jadi sesulit apapun dicoba. Yoi. Berarti anak Evercom ini strong ya, apalagi wanita-wanita ya kalau keluar rumah. Harus Saya kan strong, dikurus. harus strong. Oh berarti Evercom ini kurus-kurus karena perasaan batin nih? Bukan Batin karena batin tertekan, otak tertekan, semua tertekan. Gimana sih susah yang kalian buat kayak bikin acara itu, ceritain dong ke kita. Ide makin banyak, pola pikir gitu kan. Nah di situ pasti jadi kendala juga kan kalau kita beda sama mereka. Sementara kita udah ngasih tahu rules kita, itu bisa jadi kendala, bisa bikin menghambat kita dalam mempersiapkan acara gitu kan. Kalau ditanya suka dukanya selama di Evercom itu banyak. Aku bingung ceritain yang mana. Tapi satu yang masih aku ingat sampai sekarang itu waktu, jadi di Evercom itu ada program kerja. Ada program kami itu pemilihan duta Vkom. Jadi duta Fakultas Ilmu Komunikasi di UIR itu di bawah naungan Evercom kan. Jadi waktu pemilihan duta Vkom pertama kali, Yuk, main kebetulan, yuk. Biar sedih-sedih. ya sambil main. Kebetulan aku jadi sekpel. Aku jadi sekpel kan. Nah waktu itu kenapa kuning? Kalau waktu itu aku lagi fokus cerita nih. Waktu itu udah H-2 apa H-3 kegiatan. Nah dan di hari itu finalis duta ini udah harus pakai selempang karena mereka udah masuk hari karantina. Di situ karena itu udah hari harus mereka pakai selempang, pagi itu aku udah harus ngambil selempangnya kan ke orang yang buat. Nah pagi itu aku pergilah dengan salah satu senior, mungkin aku nggak bisa sebutin namanya. Nggak usah disebutin. Ya, aku pergi dengan salah satu senior dan di perjalanan kami menuju tempat ambil selempang itu, kami jatuh dari motor. Kami jatuh dari motor dan langsung dibawa pakai ambulan ke rumah sakit Mesra. Nah, dan sementara aku di situ aku harus ke rumah sakit, tapi aku juga panik, gimana ya selempang. Aku berusaha kontak teman-teman yang lain, tapi karena itu masih pagi, masih banyak yang belum bangun. Jadi aku overthinking, stres, badan sakit-sakit karena habis jatuh, terus aku nangis. Tapi alhamdulillah bisa diatasin, selempangnya bisa balik lagi. Pulang dari rumah sakit itu aku langsung ikut rapat sama wakil dekan dan dosen dan panitia yang lain. Wah itu luar biasa sih, soalnya kepala aku ini habis kebentur di aspal, tapi masih tetap harus fight gitu. Oh itu waktu Itu. lagi SXP ya? Ya itu kenangan yang nggak bisa aku lupain sih. Itu nggak dia aja yang panik, semua panitia yang panik. Panitia panik. Nah, tapi seru kalau ada, jadi ada yang bisa diingat. Iya. Dan sejauh ini udah sih pertanyaannya buat teman-teman dari Evercom. Terima kasih banyak nih udah mau jadi bintang tamu kita di Kak Bahdis. Terima kasih. Terima kasih banyak nih udah mau direpotin sama kita. Sama-sama. Sampai jumpa lagi lain waktu kalau kita ada episode ini. Mungkin kita bakal undang lagi bakal seru-seruan lagi. Yeay. Transfer aja nanti. Oke tinggal kirim pesannya cewek kita. Boleh promosi nih. Oh boleh. Kan Untuk kawan-kawan yang belum follow, mungkin Di Instagram Instagram follow akunnya @evercomuir. Kompuit. Oke. Oke, jangan lupa di like fotonya. makasih. Dan satu nama pengguna. Dan @nununroem. Promosi ya. Promosi gimana? Dadah, sukses, tak badis. Thank you.
Teman-teman, jangan lupa ya saksikan terus Talk Buddies setiap hari Minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di Kanal YouTube AVF Channel.